Nguir adalah kegiatan membangunkan penduduk untuk sahur. Dalam bahasa Sunda, arti kata nguir adalah berkeliling. Ya, kami para pemuda desa Purwaraja ini memang berkeliling desa membangunkan orang-orang untuk sahur. Kegiatan ini terasa lebih istimewa karena hanya dilakukan pada saat lilikuran. Nah, lilikuran sendiri adalah malam ganjil mulai malam 21 Ramadan atau Salikur sampai dengan 29 Ramadan. Ya, benar. Saat itu adalah saat Lailatul Qadar, malam 1000 bulan. Karena itu, di Purwaraja ini kami menyambut dengan penuh sukacita. Tentu saja, kami para pemuda desa sangat bersukacita melakukan hal ini. Bahkan bukan kami saja. Bapak-bapak yang masih berjiwa muda ini pun ikut melakukan nguir bersama kami. Oh iya, perkenalkan, namaku Kiki Aprila Barokah. Biasa dipanggil Akiki saja. A itu nama panggilan untuk kakak laki-laki di Jawa Barat. Di desa ini bisa dibilang kami bersaudara. Hubungan kekerabatan kami sangat dekat. Dan sahur bukanlah sekedar makan di penghujung malam, namun lebih dari itu. Meski sahur adalah amalan sunnah, tetapi kemudian orang-orang yang melakukannya akan mendapatkan banyak keberkahan. Kekuatan atau energi saat berpuasa akan membuatnya rajin beribadah, bahkan juga kekuatan untuk menahan emosi. Sahur juga membuat seluruh penghuni rumah bertemu dan makan bersama. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. Bahkan, setelah makan sahur, orang akan mempunyai waktu untuk berdoa dan berzikir, sambil menanti waktu ibadah sholat subuh berjamaah di masjid. Ada banyak rasa bercampur saat meletakkan kembali beduk di tempat ini, yang hampir tak bisa kujelaskan. Tetapi yang paling kuat rasa adalah rasa senang dan tak sabar menunggu saat maghrib menjelang dan membunyikan beduk ini. Dan
Keinginan untuk mencoba memukul beduk pun tidak dapat lagi kucegah. Ada yang istimewa saat lilikuran ini. Kami warga desa secara bergantian memasak untuk keperluan makan malam setelah tarawih nanti. Jolem kami menyebutnya. Tak perlu kemana-mana, karena Allah menyediakan dan berkah Sang Halik turun atas tanah Pasundan. Tanah yang akan memberikan segala keperluan sehari-hari tepat di halaman rumah kami. Bahkan, bisa dibilang kami tak perlu pergi keluar desa untuk makan sehari-hari. Dan kopi adalah tanaman yang dapat dijumpai hampir dimanapun di desa ini. 75% dari penduduk di sini memiliki kebun kopi, sedangkan luas kebun kopinya sendiri adalah 17 hektar. Puasa tak harus menghentikan kami dari bekerja di kebun kopi, menyangi rerumputan yang mengganggu, memanen kopi yang telah masak. Kegiatan ini tak akan membuat kami kelelahan dan harus membatalkan puasa. Hal ini kami lakukan justru untuk menunjukkan rasa cinta dan tanggung jawab kami kepada Sang Maha Pencipta. Dia yang telah memberi tanah subur bagi kami. Berbeda dengan cara penanaman di perkebunan, di kampung ini, kopi bisa ditanam di mana saja dan bersama apa saja. Pisang, keladi, singkong, vanili, bahkan albasia. Buat kami, tanah di sini bisa menghasilkan apa saja, memenuhi berbagai kebutuhan kami. Dari yang kami konsumsi hingga yang bisa kami jual untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.
Ya, kebersamaan pasti menghasilkan sesuatu yang lebih besar. Kami bertekad, kopi dari Desa Purwaraja tidak lagi dikenal dengan nama kopi dari daerah lain. Hanya karena kami tidak pandai memproses hasil kebun kami dan hanya menjual kopi begitu saja. Malam bernilai 1000 bulan pada malam ini bukan hanya ibadah keagamaan berupa puasa, ngaji, ataupun wirid saja yang mendapat pahala, namun ibadah sosial. Berbuat kebajikan kepada sesama pun mendapat ganjaran yang melimpah. Maka penduduk di desa kami pun beramai-ramai berbuat kebajikan, menyiapkan makanan bagi mereka yang melakukan ibadah di masjid, memasak dalam kelompok. Karena malam ganjil Lailatul Qadar adalah ke-21, 23, 25, 27, dan 29 Ramadan, maka dibentuk 4 kelompok memasak di desa, yaitu tanggal ke-21 sampai ke-27. Sedangkan pada hari ke-29, kami saling berkirim makanan, terutama dalam keluarga. Keluarga yang muda mengirim kepada yang tua. Sebuah pengingat bahwa yang lebih muda harus menghormati mereka yang lebih tua. Penganan yang biasa disajikan adalah nasi kuning, lontong, dan tak hanya ibu-ibu, bapak-bapak pun tak mau kalah dalam melakukan kebaikan dengan membersihkan masjid. Membuat masjid terlihat rapi dan bersih. Seperti dalam hadis yang menyebutkan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Azan maghrib telah berkumandang, saatnya tiba. Ya Allah, untukmu aku berpuasa, dan kepadamu aku beriman. Dengan rizkimu aku berbuka, dengan rahmatmu, wahai yang maha pengasih dan penyayang. Dahaga telah pergi, urat-urat telah basah, dan insya Allah, pahala sudah tetap. Rasanya kembali bersama dalam ibadah puasa, melakukan ibadah sholat maghrib bersama seperti masuk dalam oase hidup. Kerinduan pada suasana lilikuran yang tak terbendung. Beragam takjil berdatangan dari masyarakat, kegembiraan yang meluap,
Kerinduan yang sempat terbendung membuat masyarakat berlomba-lomba menyediakan takjil bagi anak-anak mereka. Islam didirikan dari 5 hal, yaitu persaksian tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Didirikannya salat, dikeluarkannya zakat, dikerjakannya haji di Baitullah Ka'bah, dan dikerjakannya puasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan puasa wajib di bulan Ramadan adalah ibadah yang sangat ditunggu-tunggu. Ada banyak keberkahan di sana. Ada banyak latihan dilakukan membuat kita menjadi semakin sempurna di hadapannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah. Sami Allahu liman hamidah. Allah. Pada malam hari selepas sholat Isya ada sholat tarawih yang biasanya dilakukan berjamaah di masjid-masjid. Sholat sunnah ini berasal dari bahasa Arab tarwihah yang berarti istirahat untuk menghilangkan kepenatan. Dinamakan demikian karena kaum muslimin pada zaman Nabi suka memanjangkan sholat mereka, kemudian istirahat setelah 4 rakaat. Sholat tarawih di Purwaraja dilakukan sebanyak 23 rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi quraisyin ila bihim rihlatash shita'i was-sayfi falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Allah. Sami Allahu liman hamidah. Allah. Allahu akbar. Allah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan inilah saatnya jolem disajikan. Saat ibadah sosial dilakukan dapat menjadi sebab untuk bersedekah kepada yang membutuhkan makanan buka puasa. Atau dapat juga menjadi kesempatan untuk makan berjamaah, di mana hal tersebut juga merupakan sunnah Nabi. Bukan hanya kami para penikmat jolem yang merasakan kegembiraan, tetapi kegembiraan pun sangat terlihat jelas pada wajah ibu-ibu yang menyiapkan jolem bagi kami.
Pada era serba cepat, pada era internet, ketika segala hal ada dalam genggaman, ketika melihat dunia dapat dengan mudah dilakukan, dan kegelisahan mulai muncul karena justru begitu terasingnya kita dari orang-orang di dekat kita. Nampaknya, Delikuran adalah salah satu jawab untuk mendekatkan kita kembali kepada keluarga dan tetangga kita.